Sobat Rumah 21, kembali lagi di channel Rumah 21 bersama saya Resa dalam segmen Gelamor, Gelar Mortgage bersama Bro DY. Ya. Salam properti. Bro, kalau ngomongin pandemi kayaknya nggak habis-habis nih bro. Ya. Nah termasuk kalau dalam penjualan properti, itu kan kalau di Indonesia mayoritas pembelian itu kan secara KPR ya, sesuai data BI juga pembelian KPR itu di atas 70% lah. Ya, di atas 70%. Sedangkan mengajukan KPR itu sekarang kayak katanya sulit. Itu gimana, Bro? Ya, aku dengar sih memang banyak developer, banyak orang bicara bahwa bank ini makin sulit memberikan KPR ya. Dengan dalih ada Covid kayak ada apa gitu. Tapi sebenarnya selalu saya bicara sebenarnya memang iya Covid itu menekan pertumbuhan, tapi saya selalu bicara bahwa ada beberapa bank yang dominan pemain KPR itu sebelum Covid pun dia kemampuan bertumbuhnya itu melambat karena problem quality gitu. Jadi ada dua sebab ya, ada Covid benar, tapi ada beberapa bank yang memang secara bisnis model, secara struktural dia problem, jadi harus melakukan pembenahan di internalnya gitu. Dia turun gitu. Jadi kalau dikatakan KPR makin sulit, banyak orang mengeluh, saya ingin mengatakan memang saya mendukung pernyataan itu karena di catatan saya 3 bank besar ya, yang menyumbang industri mortgage itu hampir 62% ya. Itu siapa? BTN, BCA, sama Mandiri itu 2020 itu dia nggak bertumbuh KPR-nya. Artinya datanya menyatakan bahwa bukan pertumbuhannya menurun, 3 bank itu negatif growth. Artinya ya sinyalemen KPR makin sulit dan bank susah itu ya tervalidasi dengan kondisi dari 3 bank ini di tahun 2020 nggak mampu menumbuhkan KPR-nya. Terlepas isu pandemi saya katakan nggak ada pandemi, memang pengaruhnya ada beberapa. Nah, catatan saya misalkan BCA pertumbuhannya negatif paling tinggi di 3,7% ya. Kemampuan dia untuk bertumbuhnya sebenarnya juga lebih banyak dipicu oleh natur dari dia fanatik di segmen atas. Ya, fanatik di segmen atas ya, begitu fixnya itu jatuh tempo ke floating, banyak nasabah-nasabah besar yang notabene self-employed akan melunasi kreditnya. Dia kemampuan dia bikin baru tidak menutup. Yang kemudian Mandiri minus 1,6%, problem pasti di internalnya ya. Kemudian BTN ya secara total masih tumbuh, tapi tumbuhnya didominasi oleh subsidi, KPR subsidi. KPR non subsidinya dia negatif di 0,88% di akhir tahun 2020. Jadi sinyalemen KPR makin sulit, susah, developer mengeluh dan saya banyak mendapatkan keluhan ya itu memang menurut saya ada benarnya reflect di 3 bank pemain besar 60 ini dia tidak bertumbuh gitu. Sementara yang lainnya tumbuh tapi kan nggak kuat untuk mendongkrak kenaikannya ini kan gitu loh. Iya, berarti kalau kondisi KPR perbankan itu sendiri semakin lama semakin turun, gimana dong kalau kita mau beli properti secara KPR? Otomatis makin sulit juga. Ya, jadi tadi saya katakan turun itu memang dari sisi banknya kan, banknya memang KPR-nya menurun. Dari sisi data penjualan survei Bank Indonesia sendiri, Q2 tahun lalu itu pembelian lewat KPR itu masih di angka 78,4 ya. Kemudian di Q3 itu tinggal 76%. Jadi Q4 mungkin lebih turun lagi. Artinya apa? Artinya ada kenaikan orang beli secara cash. Ya, jadi kalau saya kemarin terkejut waktu saya datangin salah satu grup besar di Bekasi gitu sebulan yang lalu, saya terkejut dia segmen middle. Tapi porsi cashnya yang dulunya cuma 30%-an, sekarang udah 60%-an. Artinya ya bahasa singkatnya gini loh, kalau banknya susah ya
sebenarnya ada market yang mampu beli ya, terutama di middle ya. Jadi bank ini selalu menganggap dengan situasi sekarang dia selalu berpikir cara paling aman masuk di segmen employee. Kalau menurut saya nggak benar juga gitu loh. Employee segmen itu justru beresiko. Kalau perusahaannya kolaps kan juga PHK. Ya kan justru sebenarnya segmen middle ya kelas menengah ini kan yang segmen yang harus dibidik. Jadi dugaan saya di segmen kelas menengah inilah dengan penurunan suku bunga BI rate ya, suku bunga funding turun, mereka mulai mengalihkan dananya di awal-awal di pasar modal. Sekarang mulai masuk ke investasi properti. Itulah menurut saya pemicu mulai kenaikan penjualan properti secara cash ya kan. Kalau kita lihat kan angkatan corona kalau di pasar modal itu ya. Jadi tahun 2020 itu pertumbuhan investor generasi corona itu naiknya drastis sampai 56%. Jadi data BEJ itu hampir 3,8 juta investor retail di pasar modal, kenaikannya naik 56%. Dan yang mengejutkan adalah penambahan investor baru di pasar modal ini adalah orang-orang yang berumur di bawah 40 tahun, 70% di bawah 40 tahun. Dan saya mensinyalir tahun ini juga sektor properti akan naik, itu pembelian secara cashnya akan naik terus. Ya kan, kalau banknya tidak punya keberanian atau tidak punya nyali untuk masuk ke situ ya, karena selalu trauma dengan NPL-nya ya, banking kan selalu menyalahkan market kan. Padahal sebenarnya NPL itu banyak dipicu internal faktor, bukan marketnya yang salah. Market kan nggak bisa tidur, tinggal kalau marketnya turun atau marketnya berisiko kan nggak semua berisiko, ada ceruk yang masih bisa diambil gitu loh, ya kan? Jadi saya tetap memprediksi pemicu kenaikan penjualan properti nanti faktor pembelian secara cash akan terus naik ya kan? Gitu Reza. Baik sobat, kesimpulannya bagi sobat yang memiliki budget liburan 2020-nya masih banyak nih. Nah, karena tren pembelian cash itu naik di 2020 kata Bro Joko. Jadi bisa dialokasikan beli properti. Karena investasi properti ini tidak liquid namun secure ya, Bro. Ya. Jadi kalau beli cash itu keuntungannya double, ya kan? Satu, harganya itu akan diskon dibandingkan dengan KPR. Kedua, kalau saya punya dana saya taruh ke bank, bunganya hanya cuman di bawah 3% ya, di mix gitu, ya ngapain? Yeah. Mending saya investasikan di properti, walaupun tidak liquid tapi secure. Ya. Jadi sebagian dari orang-orang kelas menengah ini mulai akan sadar, mereka akan larikan ke di properti di samping ke pasar modal. Diversifikasi lah istilahnya. Yeah. Tapi kita mesti kirim message ke Sobat Rumah 21, silakan like, komen, subscribe, dan bisa kasih komen ya kira-kira topik-topik apa yang menarik di sekitar mortgage dan bisa langsung di komen. Bisa kita bahas nanti. Gitu ya saya. Yeah. Oke. Baik sobat, segitu dulu segmen Glamor kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam properti.